Reva dan Yohanes. Mereka adalah sepasang kekasih yang bersekolah di SMA Negeri 1. Reva adalah siswa yang disiplin serta cerdas. Dia punya banyak sekali prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan kekasihnya Yohanes memiliki sifat berbanding jauh dengan dirinya. Suatu pagi, Yohanes yang melakukan aktivitasnya seperti biasa pada jam istirahat, dia memanjat tembok sekolah dan menuju ke tempat tongkrongannya yang berada di belakang sekolah. Namun, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang pria yang tidak ia kenal. Ternyata, pria itu bernama Iksan. Iksan adalah pengedar narkoba atau yang dikenal sebagai bandar narkoba. Dia sudah melakukan aksinya selama bertahun-tahun. Kali ini, korbannya adalah siswa SMA. Aku punya ini. Itu apa? Ini bisa membuat orang tenang. Itu cara makainya ini gimana? Ini nanti kau dimasukkan ke dalam rokok, habis itu dihisap. Kalau kau mau barang ini lagi, telepon aku ya. Oke. Pak, kamu nanti malam kemana? Nggak tahu. Gimana kalau ke rumahku aja? Ya udah. Oke, jam 7 ya. Ya. Tadi siang, Yohanes mengajaknya ke rumah. Bukan pertama kalinya, tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Tidak ada alasan jelas, tapi ada sesuatu dalam nada suara Yohanes yang membuat Reva gelisah. Ia menatap layar ponselnya, jemarinya ragu untuk mulai mengetik. Otaknya penuh pertanyaan, tapi hatinya mencoba untuk tetap tenang. Ia ingin percaya pada Yohanes, pacarnya sendiri. Tapi sebagai seorang gadis yang biasa berjalan lurus, ia tahu malam di rumah pacar jarang berujung baik. Setelah beberapa menit hanya menatap layar, akhirnya ia mengetik. Setelah percakapan itu, suasana hati Reva berubah. Ketakutannya belum hilang, tapi kini ada rasa kasihan dan rasa ingin tahu. Sehingga ia memutuskan pergi sore itu juga ke rumah Yohanes dengan seragam yang belum sempat diganti. Reva akhirnya datang. Tanpa banyak tanya, ia duduk di samping Yohanes di ruang tamu yang sepi. Rumah itu terasa kosong. Orang tua Yohanes memang jarang ada di rumah. Mereka mengobrol, tertawa kecil, lalu diam. Dan akhirnya hari makin larut. Tapi Reva belum ada berniat untuk pulang. Keduanya masih duduk di tempat yang sama. Tapi suasananya mulai berubah. Yohanes terlihat gelisah, matanya sayu, pikirannya berat. Ia menyimpan sesuatu yang ingin ia bagi. Bukan sekedar cerita, tapi ajakan. Kamu dari mana? Tadi habis nyari barang. Itu barang apa? Ini barang yang bisa bikin tenang. Jadi cara memakainya gimana? Coba dibuat kayak gini aja. Nggak bisa. Sejak saat itu, mereka menjadi pecandu narkoba. Mereka sudah mengonsumsi barang tersebut berkali-kali. Suatu hari, di sekolahnya ada pembelajaran tambahan, yaitu pelajaran yang membahas tentang narkoba. Di pelajaran itu, siswa dapat mengetahui tentang narkoba serta bahaya dari narkoba. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini kakak akan menjelaskan mengenai narkoba. Di sini ada dampak narkoba. Yang pertama, gangguan pada mental. Yang kedua, kecemasan. Ketiga, masalah dengan keluarga.
Dan yang terakhir ialah gangguan jiwa. Kamu kenapa? Ngantuk Kak. Gampang sekali kamu ngomong gitu. Kamu pikir saya bangun depan ini gampang? Sekarang kamu keluar. Baik Kak. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai narkoba. Kamu kenapa? Ngantuk, Kak. Aduh, sekarang kamu keluar, cuci muka kamu, dan tunggu sampai lesson pelajaran ini selesai. Baik, Kak. Hai Reva. Hai. Sebenarnya tadi kamu kenapa sih? Cuma ngantuk aja sih. Mana mungkin kamu ngantuk aja, pasti ada masalah, pasti cerita aja, kita kan teman. Tapi kalau aku ceritain, kalian janji nggak bilang ke siapa-siapa ya. Iya, jangan janji. Kita kan teman. Nah, jadi aku sudah memakai. Sejak kapan kamu ke barang sekarang itu? Baru-baru ini sih. Nah, ya udahlah, nggak usah bahas itu lagi. Aku janji gak bakalan pakai barang haram itu lagi. Beneran ya kamu gak pakai barang haram itu lagi? Kami Iya. khawatir loh sama kamu. Ya, aku janji. Ya udahlah, aku pergi dulu ya. Pacarnya. Guys, sebenarnya si Reva kenapa sih kok jadi penyendiri gitu? Sebenarnya si Reva ada pakai narkoba loh. Mana mungkin ada sebab itu makin narkoba. Tadi ada cerita dia pakai narkoba bareng pacarnya. Sebaiknya kita aduin ke kakak pembina gak sih? Biar orang itu berdua direhabilitasi sama pacarnya. Ya setuju banget sih. Setuju. Ayo. Ada apa? Kalian mau ngapain kak? Kalau temen kami kayaknya ada kerja di narkoba loh. Siapa namanya? Namanya Reva kak. Kira-kira mereka makin narkoba itu gimana? Kayaknya mereka pakainya di rumah si Hanis deh pak. Bagaimana kalau nanti malam kita datangi langsung ke rumah mereka? Kalau mereka pas kita kesana mereka lagi party narkoba, apa yang bakal kakak lakuin kak? Langsung kita bawa saja ke pihak yang wajib. Ya udah nanti malam kita ke rumah mereka saja kak. Baik, saya tunggu nanti malam. Kak, ini ya kak. Siapa? Malam pun tiba. Mereka semua sudah sampai di depan rumah Yohanes. Mereka langsung menutup pintu, tetapi tidak ada yang membukanya. Karena pintu tidak terkunci, mereka langsung masuk ke dalam dan mereka melihat Yohanes dan Reva sedang melakukan pesta narkoba. Hah? Reva, kamu ngapain di sini? Kami cuma main-main saja. Kamu kan yang bawa Reva ke sini? Ini pasti kamu yang Kalau emangnya kenapa? Reva, kami kesini tuh karena lagi peduli sama kamu. Kami khawatir akan kecelakaan kamu. Pasti dia akan rusak kamu. Ini semua demi kebaikan kalian. Udah, jangan ribut. Sekarang kalian berdua itu sama kakak. Kalian berdua akan rehabilitas. Dan ya, kami semua kecewa bahwa Reva yang selama ini kami banggakan, Reva yang kami kira pintar, kreatif, kuat, bersih, dan tak tergoyahkan, ternyata juga bisa jatuh. Ternyata juga bisa memilih jalan yang salah. Dia bukan sekedar teman, dia panutan. Orang yang kami lihat sebagai simbol harapan, kerja keras, dan prestasi. Tapi semua itu hancur dalam satu malam. Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia jahat, tapi karena dia menyimpan semuanya sendirian. Kami kecewa, tapi lebih dari itu, kami sedih. Karena kalau saja dia bicara, kalau saja dia berani jujur sejak awal, mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Dan akhirnya, Reva dan Yohanes direhabilitasi. Ketika dalam masa rehabilitasi, mereka tidak diizinkan untuk berkomunikasi bahkan menemui seseorang. Waktu demi waktu terus berjalan. Akhirnya, masa rehabilitasi mereka sudah selesai, dan saatnya mereka untuk kembali ke dunia mereka yang sebenarnya. Menjalani masa-masa SMA yang penuh canda tawa, dan mengisi hari-hari mereka dengan hal positif tanpa ketergantungan lagi dengan barang haram itu. Itu merupakan sebuah bukti nyata
kuatnya ancaman serta buruknya dampak dari narkoba terhadap masa depan generasi muda Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita satukan tekad untuk mencegah generasi emas bangsa menggunakan narkoba demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih cemerlang.